Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tugas pemantauan dan pengendalian pencemaran udara. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Fida Ayat Al-Ahros. Kedua ada Rosa Widyadana. Ketiga ada Miftaza Sarwah. Keempat ada Hana Divani Putri Yazulki. Yang kelima ada Amelia Putri Arwanda. Yang keenam ada Rindiani Sanur. Yang ketujuh ada Fawazaki Rahmatullah. Yang ke-8 ada Fatimah Zahra. Yang ke-9 ada Rauhadatul Dida Abzan. Yang ke-10 ada Devri AF. Yang ke-11 ada Haldi Reifan Tamrin. Dan yang ke-12 ada Geni Nurrahmi Azizah, dan yang terakhir adalah Abdullah Rajab Sani. Selanjutnya berikut adalah daftar isi yang ingin kelompok kami jelaskan. Yang pertama itu ada pengertian baku mutu udara, yang kedua ada indeks standar pencemaran udara, yang ketiga ada unit yang dipakai dalam menginformasikan satuan kualitas udara, dan yang terakhir ada peraturan yang berlaku saat ini terkait pemantauan kualitas udara. Apakah yang dimaksud dengan baku mutu udara? Saya Fida Ayat Al-Ahros dengan NIM 2110943.007 menjelaskan bahwasanya baku mutu udara menurut peraturan peraturan pemerintah nomor 41 tahun 1999 tentang pengendalian pencemaran udara itu memberi pengertian bahwasanya ukuran batas atau kadar zat energi dan atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada dan atau unsur pencemar yang ditegang keberadaannya dalam udara ambien. Jadi udara yang melebihi baku mutu dapat merusak lingkungan sekitarnya dan berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat sekitar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Geni. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu adalah menurut Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, nomor 7 tahun 2017, yaitu baku mutu udara ambien adalah ukuran batas atau kadar zat, energi, dan atau komponen yang ada atau yang seharusnya ada, dan atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam udara ambien. Baku mutu kualitas udara ini berlaku di seluruh wilayah Indonesia, kecuali jika kepala daerah menetapkan baku mutu yang lebih ketat. Baku mutu inilah yang dijadikan dasar untuk menyatakan terjadinya atau tidak terjadinya suatu pencemaran. Sebelumnya, perkenalkan saya Gentur Rami Aziza, BP 7003. Perkenalkan, nama saya Rindiani Sanur dengan BP 3016. Saya akan menjelaskan baku mutu dari jurnal internasional, yaitu dari Jurnal Institut Penelitian Gurun Universitas dan Community College System of Nevada, Reno 4. Baku mutu udara adalah menentukan jumlah rata-rata polutan maksimum selama periode waktu tertentu yang dapat hadir di udara luar tanpa membahayakan kesehatan masyarakat. Dan demikian standar tersebut telah memenuhi baku mutu udara bersih. Nama saya Rosa Widyadana, BP 3010. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan apa sih yang dimaksud dengan ISPU. ISPU sendiri secara umum yaitu laporan kualitas udara kepada masyarakat untuk menerangkan seberapa bersihnya atau tercemarnya kualitas udara tersebut. Sedangkan menurut Kementerian LHK, ISPU sendiri merupakan angka yang tidak mempunyai satuan yang menggambarkan kondisi kualitas udara ambien di lokasi dan waktu tertentu yang didasarkan kepada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika, dan makhluk hidup lainnya. Baiklah, perkenalkan nama saya Rauhadatul Dida Abzan, BP 2110943.029. Di sini saya akan menjelaskan tentang kategori ISPU. ISPU terdapat 5 kategori. Yang paling baik adalah saat angkanya di rentang 1 hingga 50 saat warnanya masih hijau. Artinya, udara sangat baik dan tidak memberikan efek negatif untuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Semua orang juga bisa melakukan kegiatan di luar. Namun, kalau rentangnya naik menjadi 51 hingga 100 yang berwarna biru, orang-orang dengan kelompok sensitif harus mengurangi aktivitas fisik yang terlalu lama. Karena pada rentang ini kualitas udara termasuk kategori sedang yang masih dapat diterima makhluk hidup. Lalu, yang ketiga memasuki kategori yang tidak sehat. Warnanya menjadi kuning karena rentangnya naik menjadi 101 hingga 200. Kualitas udaranya bersifat merugikan manusia, hewan, dan tumbuhan. Orang-orang pun harus mengurangi aktivitas fisik yang terlalu lama di luar ruangan. Jika rentangnya naik lagi menjadi 201 hingga 300 dengan warna merah, berarti udaranya sudah sangat tidak sehat yang menyebabkan risiko kesehatan. Kalau sudah seperti ini, sangat dianjurkan jangan terlalu lama di luar ruangan.
Lalu, yang warna hitam. Ini sudah sangat berbahaya. Rentangnya sampai lebih dari 300. Kualitas udaranya sangat buruk, merugikan kesehatan dan harus ditangani dengan cepat. Baik, sebelumnya izin perkenalkan diri. Perkenalkan saya Fatima Zara BP 2110943.027. Kemudian ada tujuan diberlakukannya ISPU. Tujuan disusunnya ISPU agar memberikan kemudahan dari keseragaman informasi mutu udara ambien kepada masyarakat di lokasi dan waktu tertentu, serta sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan upaya-upaya pengendalian pencemaran udara baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah. Selanjutnya, kenalkan nama saya sebelumnya Fawaz Zaki Rahmatullah dengan BP 3024. Dari sini saya akan menjelaskan perhitungan ISPU, yang dimana regulasi ISPU terbaru menambahkan parameter baru, yaitu partikulat mater 2,5 dan hidrokarbon. Dengan demikian, kini ada 7 parameter ISPU yang berlaku. Yang dimana 7 ISPU itu yaitu PM10, SO2, CO, PM2,5, O3, NO2, dan HC. Sekian presentasi dari saya. Perkenalkan, nama saya Depria F dengan BP 7001. Baik, setelah dijelaskan oleh rekan saya, terdapat 7 parameter ISPU dengan 5 kategori penilaian. Dapat dilihat pada tabel. Yang pertama itu rentang 0 sampai 50, yang kedua rentang 51 sampai 100, yang ketiga rentang 101 sampai 200, rentang 4 201 sampai 300, yang kelima yaitu lebih besar sama 300. Nah, data pengukuran selama 24 jam diambil secara terus-menerus. Perhitungan ISPU parameter partikulat 2,5 disampaikan tiap jam selama 24 jam. Perhitungan ISPU parameter 10 sulfur dioksida, karbon monoksida, ozon, nitrogen dioksida, dan hidrokarbon diambil nilai ISPU parameter tertinggi dan paling sedikit disampaikan setiap jam 9 dan jam 15. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Hana Divani Putri Azuki dengan BP 211943013. Saya akan menjelaskan mengenai persamaan matematika perhitungan ISPU. Perhitungan ISPU dilakukan berdasarkan nilai ISPU batas atas, ISPU batas bawah, ambien batas atas, ambien batas bawah, dan juga konsentrasi ambien hasil pengukuran. Berikut merupakan persamaan dari perhitungan ISPU tersebut, yaitu I sama dengan IA dikurang IB per XA dikurang XB dikali XA dikurang XB ditambah IB, di mana I sama dengan ISPU terhitung, IA sama dengan ISPU batas atas, IB sama dengan ISPU batas bawah, XA merupakan konsentrasi ambien batas atas, dan XB merupakan konsentrasi ambien batas bawah, dan XX merupakan konsentrasi ambien nyata hasil pengukuran. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Miftah Sarwa dengan BP 3012. Di sini saya akan menjelaskan tentang unit apa yang dipakai dalam menginformasikan kualitas udara. Satuan dalam menginformasikan kualitas udara berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Indeks Standar Pencemaran Udara dan diinformasikan menggunakan AQMS, Air Quality Monitoring System. Kemudian untuk konsentrasi partikulat pada emisi yang dipakai dalam satuan kualitas udara adalah mikrogram per meter kubik. Saya Putri Arwanda dengan NIM 21109430015. Di sini saya akan melanjutkan mengenai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Pemantauan Emisi Industri secara terus-menerus. Jadi pada Permen LHK Nomor 13 Tahun 2021 ini menjelaskan tentang Sispek, di mana Sispek mewajibkan setiap usaha atau kegiatan diwajibkan untuk melakukan pemantauan emisi menggunakan CEMS. Wajib untuk mengintegrasikan pemantauan emisinya ke dalam Sispek. CEMS sendiri adalah suatu alat yang bertujuan untuk mengukur kadar suatu parameter emisi dan laju alir yang dilakukan secara terus-menerus. Adapun Sispek adalah sistem yang menerima dan mengelola data hasil pemantauan emisi sumber tidak bergerak atau emisi cerobong dengan pengukuran secara terus-menerus atau pengukuran CEMS tersebut. Perkenalkan, nama saya Abdullah Rajab Sani dengan BP 21109470005. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan peraturan apakah yang berlaku saat ini terkait pemantauan kualitas udara.
di mana pada kesempatan kali ini kami membahas 3 peraturan. Yang pertama itu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor 14 tentang Indeks Standar Pencemaran Udara. Lalu ada lampiran 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Lalu yang terakhir ada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor 13 tahun 2021 mengenai sistem informasi pemantauan emisi industri secara terus-menerus. Yang pertama itu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor 14 tahun 2020 tentang Indeks Standar Pencemaran Udara atau yang biasa disingkat dengan ISPU. KLHK telah mengeluarkan peraturan ini guna untuk memperbarui dan mengganti dari keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 45 tahun 1997 tentang perhitungan dan pelaporan serta informasi indeks standar pencemaran udara. Yaitu pada peraturan ini terdapat 7 parameter yang dijelaskan, yaitu ada PM 2,5, NO2, SO2, CO, O3, HC, dan PM10. Di mana terdapat 2 parameter baru yaitu PM 2,5 dan HC. Yaitu PM 2,5 dan HC ini sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Guna itulah ditambahkan ke dalam peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia nomor 14 tahun 2020 tentang Indeks Standar Pencemaran Udara. Nama saya Haldi Rafa Tamrin dengan BP 21.110.947.002. Di sini saya akan membahas tentang peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggara perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang dapat kita lihat bahwasanya di sini ada lampiran dari peraturan tersebut mengatur tentang baku mutu udara ambien dengan parameter yang pertama ada sulfur dioksida, yang kedua ada karbon monoksida, yang ketiga ada nitrogen dioksida, yang kepada oksida dan fotokimia sebagai ozon, lalu yang kelima ada hidrokarbon non metana, lalu yang keenam ada partikulat debu atau TSP dengan ukuran lebih kecil dari 100 mikrometer, lalu ada partikulat debu dengan ukuran di bawah 10 mikrometer atau PM10, dan selanjutnya ada partikulat debu dengan ukuran di bawah 2,5 mikrometer atau PM 2,5, dan yang terakhir ada timbal atau PB. Pada peraturan tersebut mengatur tentang waktu pengukuran dan baku mutu serta sistem pengukuran. Nah, pada sulfur dioksida tersebut dibagi menjadi 3 waktu. Yang pertama ada 1 jam dengan baku mutu 150 mikrogram per meter kubik dengan sistem pengukuran yaitu aktif kontinu dan aktif manual. Lalu yang kedua ada 24 jam dengan baku mutu 75 mikrogram meter kubik dengan sistem pengukuran aktif kontinu, dan yang terakhir ada 1 tahun itu baku mutu yang diatur yaitu 45 mikrogram meter kubik dengan sistem pengukuran aktif kontinu. Sekian presentasi dari saya kembali ke moderator. Berikut adalah lampiran dari referensi yang kami gunakan. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.